Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita buka agar ada konsentrasi dan fokus. Kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Insya Allah Allah buka semua kemudahan-kemudahan. Kita ikutin saya, kita baca, diucapkan bersama-sama. Saya dulu, baru Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin langgam saya, iramanya ya, biar ada ruh dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini namanya irama nahawat, bukan irama Imam Sudais Masjidil Haram. Ya. Dan kalau dibaca di Fatihah dengan berirama itu berpengaruh itu ternyata. Dan memang baca Al-Quran mesti dengan indah. Sekali lagi kita baca agak sedikit fokus, biar Allah buka kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah yang ketiga untuk era grup dan keluarga besar Ibu Haja Irmawati. Allah buka keberkahan dan rahmat dan kemudahan-kemudahan. Sekali lagi ya, kita baca Fatihah buat Ibu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga Allah berkenan membuka rahmat berkah buat kita semua, keluarga kita yang kita tinggal, mereka di luar tempat ini, dengan baca suratul Fatihah Allah lindungi dengan rahmat dan berkahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah saya sampaikan tapi saya ulang ini ayat surat Az-Zariyat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah. Jadi ayat ini jelas mengingatkan kita apa tujuan hidup kita, gitu ya. Banyak orang bingung sekarang ini, stres, nggak tahu tujuan hidup, gitu. Nah, ini ayat ini mengingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Cuma kan pada saat itu saya bahas di sini, bagaimana agar kita terus-menerus kontinu menyembah kepada Allah. Sebuah aktivitas kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu disampaikan oleh saya pada saat itu agar kita terus-menerus beribadah, menyembah kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Maka ada petunjuk dari agama kita, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti kenal kepada Tuhannya. Udah saya bahas, tapi saya ulang karena ini lama banget, udah berbulan-bulan. Jadi kalau kita ingin kenal kepada Allah, kita kudu kenal kepada diri kita sendiri. Jadi kita kudu mengenal diri kita sendiri. Kalau kita udah kenal siapa kita, dari bahan apa kita diciptakan oleh Allah, kita pasti kenal kepada Tuhan. Kalau udah kenal, pasti kita akan banyak menyebutnya, akan banyak mengingatnya, akan bergantung kepadanya. Kalau kita sudah kenal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bagaimana agar kita bisa mengenal kepada Allah? Apakah cukup dengan diketahui nama itu? Tidak cukup, belum cukup. Seseorang bisa kenal kepada dirinya, maka itu Allah dalam surat Al-Baqarah sudah saya ulang. Nggak apa-apa, ini mudah-mudahan ya mengingatkan kembali. Jadi kata Allah, kalau kalian ingin mengenal Tuhanmu, kenali dirimu. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Bahasa kitanya, maka hendaknya setiap manusia memperhatikan dirinya diciptakan dari apa. Kan jarang kita bertanya, dari apa aku diciptakan? Bagaimana prosesnya aku diciptakan oleh Allah? Di sini dibimbing kita oleh Allah. Dalam surat At-Tariq ayat 5, 6, dan 7. Jadi hendaknya setiap manusia memperhatikan, melihat, menyadari dari apa diciptakan. Allah jawab, Allah uraikan dalam itu ayat, khuliqa mimma indafik, manusia diciptakan dari air sperma yang terpancar. Kita diingatkan kita semua. Allah menciptakan kita dari air sperma yang hina, yang jijik, yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, itu air sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan dari tulang dada depan perempuan. Itu Allah, itu bukan porno ini, tapi mendasar ini firman Allah agar kita pada sadar semua bahwa kita seperti begini sekarang itu dari air mani, dan Allah bisa menciptakan kita. Maha besar Allah, maha agung Allah. Dari air seperti itu bisa jadi kita. Ini Masya Allah. Kalau nggak diingatkan oleh Allah, kita nggak tahu ini, kita nggak sadar. Dari apa kalau ditanya, dari apa aku berasal, nggak bisa jawab kita. Tapi dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Dari situ kita berasal. Di situ diciptakan oleh Allah. Bisa Allah menciptakan dari air yang cair seperti itu, bisa diciptakan, dihidupkan menjadi kita ini. Jadi kalau kita udah punya kesadaran, udah kenal diri, diciptakan oleh Allah, dari situ sama semuanya kita. Apa dia seorang presiden, apa dia seorang ulama, apa dia seorang apa saja, orang kaya raya, sama semua dari sini. Jadi siapa yang paling hebat, yang paling mulia? Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling beriman kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling banyak amal kebajikannya dalam hidupnya. Itulah orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita menyombongkan diri ya. Udah kita ikuti saja petunjuk Allah. Kita hidup di dunia satu tujuannya, supaya beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi dengan tahu diri, kenal diri, kita mengenal kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hadis lain, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru bi khalqillah, pikirkan, coba lihat, teliti, coba diperhatikan tuh ciptaan-ciptaan Allah. Kata Nabi begitu. Tapi kamu jangan sekali-kali memikirkan zat Allah, gak bakal mampu kamu. Pikirkan saja, lihat aja, coba pelajari itu ciptaan-ciptaan Allah gitu kata Nabi. Kalau kamu mempelajari, mengamati, meneliti ciptaan-ciptaan Allah, di situ akan kenal kepada Tuhan. Ini kan sementara ini kita udah lupa kepada Allah ini kita. Misalnya kita lihat dalam surat An-Nahl, ini saya baca ini surat An-Nahl ayat 1, nanti saya baca berurutan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'amurullah fala tastajilu. Ketetapan Allah pasti datang. Fala tastajilu, maka kalian jangan minta dicepatkan datangnya itu hari kiamat. Dalam tafsir dijelaskan ini ayat bahwa orang-orang kafir pada masa Nabi, kan Nabi memberitakan bahwa kiamat pasti terjadi. Kita wajib iman, percaya
Apa kata mereka? Muhammad, mana kiamat? Kapan kiamat datang? Gitu. Nah, turun ayat ketetapan Allah pasti datang. Kalian jangan minta disegerakan, pasti terjadi hari kiamat itu. Jadi Nabi saja ditentang, ya, dilawan oleh orang-orang kafir. Apalagi para ulama, para habaib. Sekarang kita ini kan jelas, iya kan? Kita ini berperang kita antara orang-orang beriman sama orang-orang kafir sekarang ini kita. Mereka menghina kita, menuduh kita radikal, ekstrim, intoleran. Itu memang seperti begitu orang-orang kafir. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah, wa ta'ala maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Allah itu ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian, wahai manusia, adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini dari dulu, 15 abad yang lalu sudah diproklamirkan oleh Al-Quran bahwa Tuhan umat manusia ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, saya baca ayat berikutnya. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Allah turunkan malaikat Jibril melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ala man yasha, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah menurunkan malaikat Jibril, maksudnya membawa wahyu dari Allah, dibawa kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, ya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul itulah manusia-manusia yang dikehendaki Allah untuk menerima wahyu dari Allah dan wajib tabligh, menyampaikan misi risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa risalah yang paling pokok, yang paling fundament, yang paling utama? Ini kalimatnya, andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar Rasul Nabi memberi peringatan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, Allah. Itu misi para Rasul, para Nabi, satu, agar manusia mengakui Tuhan yang Maha Esa. Dan ini di sini dikatakan tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fattaquni, bertakwalah kalian kepada aku, kata Allah. Begitu ya. Ini misi yang pertama. Jadi ini kesibukan kita ya dalam hal ini. Kita di dunia ini begitu sibuk, begitu asyik, terlena. Diingatkan bahwa kita diciptakan oleh Allah dari bahan sperma yang hina itu. Kita jangan sekali-kali menyombongkan kepada Allah. Dia Allah mampu menciptakan kita. Dia Maha Esa, Dia tunggal, tidak ada yang menyekutukannya. As-samawati wal arda bil haqqi. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya. Jadi ini langit alam raya yang begitu besar, yang begitu luas, Dia Allah yang menciptakan. Bumi yang begitu sempurna, begitu lengkap ada di bumi ini, terutama di negeri kita, Allah yang menyediakan buat kita. Cuma sayang, seribu sayang, sumber daya alam yang berlimpah, yang banyak di negeri kita dikelola oleh orang-orang kafir yang serakah. Dan mungkin mereka memang sampai hari kiamat, kalau kita biarkan mereka berkuasa, habis ini alam, sumber daya alam oleh mereka. Kita orang-orang beriman tidak kebagian. Maka kita jangan bodoh, jangan salah memilih pemimpin kita, ya. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Khalaqal insana min nutfatin. Dia Allah. Allah itu siapa? Allah adalah yang menciptakan manusia min nutfatin, dari air sperma. Ini diulang lagi oleh Allah supaya kita pada sadar gitu. Kemudian Allah berfirman, fa idza huwa khasimun mubin. Oh, tiba-tiba manusia sesudah diciptakan oleh Allah dari air sperma, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, punya jabatan, punya kekayaan. Fa idza huwa khasimun mubin. Oh, dia menentang Allah dengan jelas.
memusuhi Allah dia, nggak mau diatur oleh Allah. Gitu. Jadi dalam surah Yasin itu ada sama, maknanya sama. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu surat Yasin. Apakah manusia tidak sadar aku ciptakan dari sperma, kok begitu menjadi manusia yang gagah kuat, dia memusuhi Allah dengan jelas gitu. Atau barangkali, kok kenapa kita tidak mau sujud ruku beribadah kepada Allah, kok malas banget itu ngucapin Allah, mengingat Allah, berkata tentang Allah. Padahal kata Nabi, apa kata Nabi? Ada kalimatani khafifatani bil lisan. Ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah. Apa tuh kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berat kita ngucapinnya, males. Padahal kata Nabi, inilah dua kalimat yang sangat dahsyat, mudah diucapkan, ringan diucapkan, tidak perlu modal, tapi berat dalam timbangan nanti di akhirat. Allah cinta kepada orang yang membacanya. Itu dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Males kita, berat kita. Itu kenapa bisa sebab begitu? Karena dia mungkin tidak mengenal dirinya, tidak kenal kepada Tuhannya. Itu ya, maka justru orang-orang beriman yang iman kepada Allah itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Nauzubillah. Baik, kita lanjutkan. Ini ayat surat An-Nahl ini jarang kita baca ini. Ini saya hanya mengajak membaca saja dan menyimak terjemahnya. Tapi saya pikir ini ayat sangat menyentuh kita. Kita banyak yang tak sadar, gitu ya. Seperti misalnya, wal an'ama khalaqaha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah yang menciptakan hewan ternak, katanya. Hewan ternak itu Dia Allah. Buat siapa? Lakum untukmu wahai manusia. Mungkin kalau di dalam Al-Quran itu digambarkan ada unta, katanya ya, ada sapi, itu ada kambing. Tapi di negeri kita itu hewan ternak, subhanallah. Dari ayam, ada bebek, ada macam-macam, iya kan? Banyak macamnya itu diciptakan oleh Allah. Apa kata Allah? Lakum untukmu wahai manusia. Itu kambing, kerbau, sapi di Jakarta saja ribuan setiap hari itu dikonsumsi, dipotong, disembelih. Tapi kan tidak ada yang bersyukur kepada Allah, nggak ingat bahwa itu yang Allah yang menciptakan. Dan kata Allah, pada itu binatang hewan ternak yang diciptakan oleh aku itu ada bulu yang bisa menghangatkan dirimu. Kan wol itu kan dari bulu domba kan. Dan itu pakaian yang mahal. Itu dari situ diciptakan oleh Allah. Ada banyak manfaat pada itu binatang ternak. Ada air susu itu kan. Ada air susunya itu sapi kan, apakah unta kan. Wa binatakulun, dan itu binatang ternak yang diciptakan oleh Allah. Kamu bisa makan dagingnya gitu. Walakum biha jamalun hina turihun wa hina tasrohun, dan untukmu pada binatang ternak bisa untuk bergagah-gagahan kalian. Itu kalau saya lihat Pak Prabowo di Sentul Bogor itu, kalau ada tamu khusus itu dia diambil kudanya itu. Itu kuda dia miliaran ternyata itu. Jadi itu nggak sadar, kuda yang gagah, kuat, kekar gitu, dijadikan kebanggaan gitu kalau ada tamu istimewa. Siapa yang menciptakan itu kuda? Oh, itu nggak sadar. Kalau nggak baca Al-Quran ini nggak sadar itu. Ya. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi la bisyaqil anfus. Bahasa kitanya itu binatang ternak bisa mengangkut beban barang-barang yang akan kamu angkut ke negara, ke berbagai kota
yang kamu kalau dibawa, dipanggul, dipikul oleh kamu pasti berat. Tapi dengan hewan ternak, apakah kuda, apakah unta, itu kalian ringan, kata Allah. Siapa yang menciptakan itu? Aku, kata Allah. Ya kalau sekarang kan pakai kapal laut ya, kapal udara, pakai truk. Dulu pakai unta itu, kuda itu dulu. Iya kan? Tapi kan nggak bersyukur manusia. Inna rabbakum laraufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian maha kasih sayang. Ini yang harus kita sadari. Kemudian dalam ayat berikutnya, "Wallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun bihi tusimun." Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ayat berikutnya, dialah Allah yang menurunkan air hujan, ya, yang menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Lakum minhu, buat kamu itu air hujan. Syarabun, bisa untuk minum. Wa minhu syajarun, dan air hujan itu bisa untuk tanam-tanaman. Wa bihi tusimun, dengan air hujan bisa menumbuhkan rumput-rumputan sehingga kalian bisa membawa hewan ternaknya di kebun, ada rumput-rumput gitu. Ini kan kita udah kemarau ini. Mungkin di Jakarta nggak begitu terasa. Di berbagai daerah ada kesulitan air kita ini. Ini Allah mengingatkan bahwa yang menurunkan air hujan itu adalah Allah untuk kamu bisa minum dari air hujan, bisa menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman, pohon-pohonan. Tapi kan oleh kita nggak disadari ini, kita disyukuri. Yudbitu lakum bizar'a wa zaitun wa nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat. Itu dari air hujan ditumbuhkan untukmu oleh Allah tanam-tanaman, buah-buahan zaitun, nakhil kurma, wal a'nab anggur, wa min kulli thamarat, berbagai macam buah-buahan dengan adanya air hujan yang diturunkan oleh Allah. Nah ini kita diingatkan oleh Allah. Kita kan kalau ada air hujan ya biasa-biasa aja, kudunya kita ketika ada air hujan alhamdulillah gitu. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi ayat keberadaan Allah, keagungan Allah. Liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Jadi kita dituntut ya untuk banyak memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Di situ akan hadir Allah, akan ada dalam hati kita Allah yang maha mencipta, yang maha kasih sayang kepada kita. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amri. Dan Allah yang menundukkan untukmu malam, siang. Itu kita ada malam, ada siang, biasa-biasa aja kita. Iya kan? Enggak ada, kita bersyukur. Coba kalau terjadi malam terus, seminggu aja, pada istighfar semua kita. Kedinginan kita. Atau siang terus, waduh, kiamat kata kita. Tapi Allah kan maha kasih sayang, ditundukkan itu siang dan malam buat kita. Kalimatnya lakum, untukmu wahai manusia. Jadi kita kudu bersyukur adanya malam, adanya siang itu kudu bersyukur kepada Allah. Terus wasyamsa, ada matahari, wal qamaru, ada bulan. Itu matahari, subhanallah. Kalau nggak ada cahaya matahari, itu kehidupan punah itu kita. Allah yang menciptakan buat kita. Wa nujumu musakharatin bi amri, dan bintang-bintang semua ditundukkan bi amrihi, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diulang lagi di ayat oleh Allah, inna bidzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Kalau tadi liqaumin yatafakkarun, kalau ini liqaumin yaqilun. Itu adanya malam, adanya siang, ada matahari, ada bulan, menjadi ayat keberadaan Allah, keagungan Allah.
Tapi kata Allah, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Jadi kita dituntut oleh Allah supaya menggunakan akal kita. Kudu cerdas kita ya. Kudu cerdas. Wa ma dzara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanu. Allah siapkan tuh berbagai macam buah-buahan yang berbeda-beda warnanya. Subhanallah. Itu beraneka ragam buah-buahan. Tanahnya sama tapi rasanya berbeda, warnanya berbeda, manfaatnya berbeda. Subhanallah. Orang beriman pasti akan berzikir, akan mengingat Allah, akan ingat kepada Allah. Apa kata Allah? Inna bidzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian menjadi ayat, menjadi tanda keagungan Allah. Liqaumin yadhakkarun, bagi kaum yang ingat, yang sadar, yang memperhatikan akal pikirannya. Wa huwa alladzi sakhara al-bahra litakunu minhu lahman tariyan. Dan dia Allah yang menundukkan lautan, litakunu minhu lahma, agar kalian bisa makan dari air laut, lahma tariya, ikan yang segar. Bapak-bapak, ibu-ibu barangkali jarang naik kapal laut ya. Jarang ya kita ya. Saya terakhir bulan kemarin dari Merak ke Bangkok ke Lampung. Itu kapal peri bisa ngangkut mobil kecil 120 mobil, truk bisa 70, bawa barang berat-berat. Saya bilang, Masya Allah, besar sekali di kapal. Tapi nggak tenggelam itu kapal, bisa berjalan. Subhanallah. Kita sebagai orang yang beriman, ya Allah. Ini ayatnya ternyata. Allah yang menundukkan lautan. Itu laut menurut sama manusia. Kapal yang segitu beratnya bisa lari dia dari Merak ke Bangkok 1 jam. Itu peri yang ekspres. Kalau yang biasa itu 3 jam. Ya artinya Allah Maha Agung gitu. Kan kapal itu bukan dari kayu, dari besi. Besi tebalnya segini saya lihat. Ya Allah, berat banget ini kapal. Bawa mobil banyak, orang banyak, nggak tenggelam. Siapa yang menundukkan lautan sehingga kita bisa berlayar? Allah. Kita lupa semua. Juga di samping bisa berlayar, bisa bawa ini, bawa itu dari berbagai negara. Kita lihat di Tanjung Priuk kan, juga di Takunut inilah Mentariya, kamu bisa makan ikan-ikan yang segar. Itu ikan kan kita nggak ngasih umpan, kita nggak ngasih makan itu sama ikan di laut. Tinggal ngambil doang, tinggal ngambil itu ikan banyak di lautan. Saya masih muda, suka ceramah ke anjungan itu pengeboran minyak punya Amerika itu Conoco. Dari Halim saya naik helikopter, nanti diturunin di anjungan ini 2 hari, anjungan ini 2 hari, biasa 3 hari saya seminggu depan. Kalau malam saya udah akan memberikan materi, itu diajak mancing, itu ikan segede-gede gini banyak bang, asal mau bawa saya. Jadi dijatuhin itu pancingan, pakai apa itu langsung dimakan, langsung diambil. Begitu banyaknya itu ikan di lautan kita. Daerah Rio itu saya lihat. Nah ini kan oleh kita nggak disyukuri oleh kita, begitu kaya rayanya negara kita, lautan negara kita ini. Tapi sayang 1000 sayang ya, rejim ini, pemerintah ini nggak membantu masyarakatnya. Wa tastahriju minhu hilyatan talbasuna, dan kamu bisa mengeluarkan berbagai macam perhiasan, bahan-bahan bakar yang akan kamu gunakan. Itu kan BBM dari lautan ya. Berbagai macam emas apa itu ada di laut, itu ada banyak itu. Intan mutiara itu disediakan oleh Allah, kamu gali kata Allah. Tapi kan orang kafir yang menambangnya,
Ya, orang-orang kita, orang-orang muslim kok pada penonton. Ini dia. Salah kita juga ini kita. Mungkin salah memilih pemimpin kita ya. Jadi orang asing yang menambah. Kita penonton, kita ya tetap aja tambah susah kita kan. Nah ini Allah mengingatkan buat kamu tuh kata Allah. Ya ikannya, ya lautannya, yang di dalam lautan, ya Allah itu kayaannya luar biasa kita. Jadi ini kita masih banyak dibohongi, masih dijajah di ekonomi kita ya. Kemudian watarul fulka mawakhiru bihi, dan kamu bisa melihat itu kapal yang besar-besar itu, kamu kan banyak yang besar kan. Kayak gunung itu bergerak dia. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kamu mencari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la'allakum tashkurun, dan kalian agar supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini mudah-mudahan ya Bapak Ibu, anugerah Allah begitu banyak, bukan hanya di daratan saja, tapi di lautan amat sangat berlimpah. Kalau kita orang-orang beriman mau menggunakan akal pikirannya menjadi orang-orang yang berilmu, insya Allah. Itu semuanya Allah menginginkan yang disiapkan oleh Allah, wala'allakum tashkurun, agar kalian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bapak Ibu. Ya masih ada. Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharu wa subula la'allakum tahtadun. Dan dia Allah itu maksudnya. Dan dialah Allah yang menancapkan gunung di bumi, fil ardi di bumi. Gitu katanya. An tamida bikum, agar kalian tidak goncang, tidak goyang. Itu pulau Jawa itu pasti ada gunung. Itu siapa yang naruh gunung? Allah di sini mengakui dirinya bahwa aku yang menancapkan gunung di bumi, agar bumi antamida bikum, bumi yang kamu tinggali tidak goyang. Gitu. Itu pulau kalau nggak ada bumi goyang dia, mudah goyang. Tapi kalau ada gunung dia kokoh dia. Seperti itu aja, seperti kapal menurut teorinya kapal laut kalau kosong itu mudah diombang-ambing laut air ombak. Tapi begitu ada buatan dia kokoh dia, nggak mudah goyang dia. Begitu juga pulau itu ada gunung pasti. Dengan adanya gunung dia kokoh menjadi tidak goyang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anharu, ada sungai, itu ada sungai diciptakan oleh Allah, ada sungai di berbagai pulau itu oleh Allah. Lakum, untukmu kata Allah. Sungai Bapak Ibu. Mungkin kalau di Timur Tengah jarang ada sungai, tapi kalau di negara kita subhanallah banyak sungai. Saya melihat sungai di mana, di Perancis ya, yang ada Pak Gubernur Jawa Barat wafat, meninggal, ya tenggelam. Ya Allah, indah banget itu sungai, dirawat, dijadikan tempat rekreasi, wisata. Coba sungai-sungai di negeri kita, sampah, limbah. Ya Allah, Allah ciptakan, Allah siapkan itu sungai, nggak dirawat sama kita. Padahal itu sungai bisa dijadikan usaha itu. Contoh kecil, mohon maaf ya, ini mungkin kebodohan kita pribumi. Itu di seberang Pak Antonio itu ada Rusia ya, ada perguruan tingginya. Sebelah baratnya itu ada sungai di Sadane, Kaimon Sadane, sungai apa pun di Bogor, di situ di Sentul. Itu dikuasai orang Cina. Oleh orang Cina, dibeli dengan harga semurah-murahnya 5.000 rupiah tahun 90. Pinggir-pinggir kali dibeli sama Cina, kira-kira 2-3 kilo. Disulap orang Cina, ada tempat wisata, ada restoran, kafe, masuk ke situ 1.000 kali. Jadi ternyata Allah ciptakan kita nih umat Islam, mohon maaf ya, kurang kreatif nih kita.
Sungai-sungai oleh Allah diberikan, diciptakan di kita ini. Terus ada kalau mungkin kalau di Jakarta nih, ada apa namanya, ada setu, ada danau. Setu, danau diuruk, banjir. Kenapa ada sungai, ada danau di Jakarta ini? Maksudnya supaya ketika ada hujan, air hujan diam di situ. Ketika kemarau, nanti air menyala. Sekarang bagaimana kita? Tanpa bawah ini air di Jakarta ini. Jadi memang kitanya yang bodoh memang kita ya. Itu semua la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini Bapak Ibu intinya mengingatkan kita ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu semua buat kita, mesti kita syukuri, mesti kita manfaatkan. Gitu, itu intinya begitu. Masih ada waktu 10 menit barangkali ya. Iya. Apa kita buka, ada dialog, ada tambahan barangkali? Iya, ada tanya jawab kan? Iya. Iya. Sudah. Ini usaha ngomong seperti itu usah dipertanyakan lagi ya Pak. Iya. Ini udah jelas ya. Udah jelas. Tapi kita banyak yang lupa. Nikmat-nikmat yang ada ini, Masya Allah ya, dilupakan oleh kita. Insya Allah dengan baca Al-Quran ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya, barangkali ada manfaatnya Insya Allah. Dan Insya Allah kita sepakat bahwa ini Al-Quran adalah mukjizat terbesar ya. Al-Quran ini mukjizat terbesar, dan mukjizat-mukjizat yang lain itu tenggelam dengan Al-Quran. Kalau Nabi Musa itu dia punya mukjizat tongkat, tapi luar biasa itu, bisa membelah lautan, bisa keras itu air laut, membelah jadi jalan tol itu hebat. Tapi begitu Nabi Musa wafat, selesai, nggak ada lagi itu mukjizat. Nabi Ibrahim kan mukjizatnya dibakar justru kedinginan. Nabi Ibrahim wafat, selesai, nggak ada lagi itu mukjizatnya. Nabi siapa? Nabi Sulaiman ya, bisa bicara dengan binatang, bisa mengerti kalimat-kalimat, ucapan-ucapan binatang. Beliau wafat, selesai, itu mukjizat. Ini Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Nabi Muhammad sudah wafat, ini mukjizatnya masih di hadapan kita. Dan ini cenderung kita kaum muslimin menganggap remeh dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini mukjizat, dan bagi yang membacanya dijamin oleh Allah. Karena mungkin rasanya sibuk kita ya, alatnya sibuk kita masalah dunia sampai nggak sempat baca Al-Quran kita. Atau mungkin belum mengetahui keutamaan Al-Quran gitu. Padahal Al-Quran bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi Al-Quran juga akan menyelamatkan kita di akhirat. Dalam hadis kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran surah Al-Mulk di malam hari, dia akan dibela oleh surah Al-Mulk ketika dia malam pertama, malam kedua, sampai hari kiamat. Dan ini mukjizat luar biasa. Orang yang baca surah Al-Waqi'ah di malam hari akan dicukupkan rezekinya oleh Allah. Ini kan mukjizat luar biasa. Jadi barang siapa di antara kita yang mau dicukupkan rezekinya oleh Allah, baca surah Waqi'ah di malam hari kan, sebelum tidur gitu, atau sebelum subuh. Tapi kan kita udah habis tenaga kita ya, udah capek kita kerja. Tapi ya kalau kita mengetahui begitu utamanya itu surah Waqi'ah akan berkah cukup rezeki kita, insya Allah tidak ditinggal ini bacaan surah Waqi'ah. Gitu ya. Jadi Al-Quran luar biasa. Jadi sebagai mukjizat yang akan ada terus sampai hari kiamat, bahkan sampai ke surga. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, dia akan dibawa ke surga secepat kilat. Itu Nabi itu.
Jadi Al-Quran itu syifaun, akan memberikan syafaat kepada kita. Inilah kehebatan Al-Quran. Makanya kata Nabi apa? Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Insyaallah anak cucu kita ajarkan Al-Quran, biar bisa menguasai Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa menyebarkan isi kandungan kitab suci Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. Kita baca doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.